Membaca tentang kisah Abraham, kita mendengar firman Tuhan diceritakan tentang Abraham. Abraham bukan seseorang yang asing lagi bagi kita. Kita seringkali dengar bagaimana keteguhan hamba Tuhan ini sehingga beliau disebutkan sebagai Bapak Orang Beriman, BOB, Bob. Jadi Abraham dalam firman Tuhan, dalam Alkitab tidak pernah dituliskan bahwa dia ragu-ragu. Apalagi waktu Tuhan suruh pergi dia ke satu tempat yang kita tidak tahu, tidak pernah tahu dia juga di mana, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa apa yang sudah dijanjikan Tuhan tidak akan pernah meleset. Dan itu Tuhan akan nyatakan. Jadi saya percaya bahwa Abraham telah dihususkan oleh Tuhan ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Bisa saja bahwa orang itu belum kenal Tuhan, keluarganya belum percaya Tuhan, tetapi ada maksud Tuhan terhadap seseorang, panggil dia supaya dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kalau Bapak Abraham bisa berhasil dalam imannya, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, saya percaya juga kita sebagai orang-orang di zaman modern ini, di zaman akhir ini, juga bisa hidup seperti iman Abraham. Jadi Tuhan mau katakan bahwa kita adalah orang-orang yang bisa juga seperti Abraham kalau kita punya, kalau kita mengembangkan, kalau kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya. Kita mengejar, kita sangkal diri pikul salib. Tetap di dalam dia, berakar, dibangun, bertambah teguh dalam iman, melimpah dengan syukur. Sekali lagi ada 5 hal, tetap di dalam dia, berakar, dibangun, bertambah teguh dalam iman, melimpah dengan syukur. 5 hal ini akan menjadi dasar bagi kita supaya kelihatan apakah kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Di dalam dia katanya tetap berarti itu tidak berubah. Tetap itu tidak goyah. Tetap itu berarti konsisten. Berapa banyak nih anak Tuhan yang bilang percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, tapi akhirnya goyah. Bukan cuma sekedar terima Tuhan Yesus, tapi tetap di dalam Tuhan. Sama-sama bilang tetap di dalam Tuhan. Kalau orang yang berkomitmen untuk tetap di dalam Tuhan, ujian boleh datang, kesusahan boleh datang. Tapi dia berkata begini, aduh kayaknya sulit nih, tapi saya tetap berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Lalu yang kedua, bagaimana caranya? Kita harus berakar di dalam dia. Sama-sama sebutkan berakar di dalam dia. Berakar di dalam dia berarti kita udah kenal Tuhan, kita udah di dalam dia, kita udah percaya, lalu kita tetap ada di dalam Tuhan dan terus menerus berakar di dalam dia. Gimana caranya berakar? Kalau kita lihat akar, akar itu kan fungsinya menopang pohon. Akar itu kan fungsinya menyerap makanan dari tanah supaya dialirkan ke batang, ke daun, ke buah gitu. Berarti akar kita harus kuat, akar iman kita harus kuat. Kita harus berakar di dalam Tuhan. Bagaimana Abraham membangun keyakinannya di atas firman Tuhan. Bagaimana kita menghadapi ujian dan kita membangun diri kita bahwa tidak ada yang pernah salah apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Jadi kita mesti punya keyakinan yang teguh dan membangun iman kita terus bahwa persoalan boleh ada tapi bersama dengan Tuhan ngelakukannya beda. Saya punya ujian tetapi kalau bersama dengan Tuhan jalan keluarnya pasti beda. Katakan amin. Lalu berikutnya bertambah teguh di dalam iman kita. Lihatlah dari kisah Abraham, kejadian-kejadian tadi yang saya sebutkan. Dia dari lokasi, dari tempat tinggal yang dimana lingkungannya gak kenal Tuhan. Tapi kok bisa muncul jadi orang yang percaya Tuhan. Walaupun dia harus bergerak dulu mengikuti tuntunan Tuhan. Dan waktu dia bergerak mengikuti tuntunan Tuhan yang dihadapi kelaparan. Yang dihadapi orang-orang jahat. Yang dihadapi tidak sesuai seperti apa yang Tuhan bilang. Tapi dia jalan terus. Dia jalan terus. Dia memperteguh iman terus. Dia bertambah teguh di dalam Tuhan. Terakhir, bagaimana kita bisa mengandalkan iman kita. Kita jadi punya iman yang teguh seperti Abraham. Kalau kita mengucap syukur. Melimpah dengan syukur. Kalau kita mikir-mikirin yang jelek, ada aja. Tapi percayalah, yang baik kalau kita pikir-pikir. Bukan cuma pikir, kita alami pasti lebih baik. Katakan amin. Ini sebenarnya ngerubah cara pandang kita aja. Kadang kalau kita ngelihat orang yang berhasil, wah kayaknya ada cemburu kah sedikit. Atau kita ngelihat orang yang susah, kita hindari gitu. Tapi ini semua cuma cara berpikir aja. Bagaimana kita memikirkan diri kita bahwa kita adalah orang yang bersyukur, beruntung, Tuhan kasih anugerah. Kalau saya nggak percaya Tuhan, saya nggak kenal Tuhan, saya nggak tahu ada di mana.